Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kota Wali Channel. Jangan lupa subrek, like and subrek. Sebelumnya saya muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini saya diberikan sehat walafiat sehingga bisa bertatap muka. Salawat serta salam saya limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga akhir zaman. Terlebih dahulu saya bersolawat dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saudara-saudaraku, jangan lupa subrek, like and subrek di Kota Wali Channel. Ini saya mau bercerita kisah nyata dari yaitu Banten, kecamatan ini Cibaliung sampai Cisumur. Saya bercerita pada waktu itu saya pergi ke Banten ini sama istri saya. Pas nyampe di sana itu ada teman-teman, saya menemui teman-teman banyak juga lah gitu. Dan juga ada, cuman pikiran saya ya mau kerja, mau cari apa aja, misalkan seperti ojolan, yaitu rongsok tuh, cari rongsok pada saat itu. Ada yang mengajak cari rongsok karena katanya di sana ada segini nih, sedengkul atau setuur kata orang sana, bilangnya begitu. Jadi saya tertarik. Akhirnya saya menemui bos-bosnya, bos rongsoknya. Akhirnya bos rongsoknya juga istilahnya ngasih modal lah gitu. Jadi modal pertama dikasih 500.000 pada saat itu. Nah, ini yang berangkat dari situ, saya dari Cirebon, terus ada orang yang dari ini Majalengka, kecamatan Lui Munding dah itu. Terus dari ini juga dari Bantennya itu orang 3, berarti saya dan juga orang dari ini berarti 5 orang. Nah, di situ karena perjalanannya kan itu jauh lah gitu. Jadi naik lagi dari situ. Terus akhirnya ya nyampe di kecamatan ini dulu. Kecamatan lewatnya banyak gitu. Kecamatan Cibaliung, kecamatan ini Cisawah, terus kecamatan Cisumur pada waktu itu. Terus kesananya kan nggak bisa naik, nggak ada kendaraan, jadi pakai ini jalan kaki. Jalan kaki pas terus ke sana itu setengah hari, waktu duhur itu baru nyampe di, belum ke ini. Jadi mau ke ini tuh ke sana
ini dulu, mampir dulu di situ. Nah, karena nggak bisa terus perjalanannya karena udah harinya udah sore, jadi nginep dulu di situ. Pada saat itu ya memang sudah agak ini sih bau-bau ini karena ya hutan, jadi bilang juga jangan sembarangan pada waktu itu kan. Ngomongnya kalau misalkan ini dikasih makan contohnya, terus makanannya perasaan kurang enak maupun apa, ini jangan pikiran ini nggak enak anu jangan. Jadi kalau makan kalau enggak apa-apa gitu. Cuman nggak bilang, jangan bilang nggak enak atau apa, itu nggak boleh pada saat itu. Nah itu dikasih makan, makanannya itu ini apa namanya, dikasih pindang gitu kayak itu. Nah itu nggak seperti ini di kampung saya, karena kalau di kampung saya kan ini namanya apa namanya, yang nama itu tuh istilahnya merah airnya tuh. Kalau itu kan ya masih airnya putih gitu, jadi beda. Tetapi saya udah ada pengarahan, akhirnya ya biarin aja, nggak pikiran apa-apa. Lah pada saat itu paginya berangkat lagi, udah nyampe ke Cisumur. Di sana di Cisumur, nah itu ada namanya, ditambah lagi gitu orangnya, berarti 2 orang lagi, dari nama Pak Udin dengan nama Pak Sarmudi itu pada waktu itu. Jadi ditambah lagi, berarti antara ini berarti 6 orang dari saya, istilahnya grup saya itu ditambah 2 berarti 8 orang. Nah pada saat itu kan masih hutan, ini gede-gede banget. Jadi kayu-kayunya istilahnya apa segala, itu pohon-pohonnya waduh gede banget. Nah pada saat itu mau berangkat ke sana izin ke istilahnya pegawai cagar alamnya, ke PPA pada saat itu. Nah pada saat itu kata si ini nanti saya izinin, tetapi kamu harus bawa seeng itu apa namanya, itu tuh seperti seng gelombang apa segala itu tuh. Jadi buat di sana di bedeng sana, buat ganti yang rusak-rusak gitu. Jadi akhirnya ke sana. Itu wilayahnya katanya dari Aki Sarti, Nenek Sarti itu di situ katanya wilayahnya pada waktu itu. Saya udah nyampe di sana, umpamanya kan, jadi sebelum masuk itu ngomong dulu ini orang yang udah tahu istilahnya seluk-beluk itulah di situ, jadi udah tahu. Jadi ini dulu, jadi dianya ngomongnya assalamualaikum katanya. Iya cina ulang ngaganggu kanu letik kanu badagna, jadi urang sedaya ayat 8 9 bebawaan tidak ulang ngaganggu ya, urang jeng kadinya asup ke tanah Aki Sarti jeng ke Karangranjang katanya. Itu jadi salamnya kayak begitu bilangnya. Nah, akhirnya udah gitu masuk di situ, karena kayunya juga ini pohon-pohonnya gede-gede, ada yang tumbang, ada yang apa segala masing-masing. Jadi ada istilahnya seperti ini burung-burung, mau banyak burung di atas, burung kayak
Seperti ada juga katanya cendrawasih apa segala. Di situ juga misalkan ada badak, ada banteng, ada ini apa namanya, ada celeng gitu. Ya apalagi itu kalau yang namanya ini bapak tua sih itu yang namanya macan ya banyak banget, cuman kan nggak nampak pada saat itu. Akhirnya saya karena pikiran juga, ya Allah ini masuk ke dalamnya tuh istilahnya karena mepet, ini nggak ada celah untuk masuk istilahnya matahari. Akhirnya saya perasaan dingin apa segala, terus suara-suara burung kicauannya masing-masing. Nah jadi pada waktu itu mau hujan, jadi berhenti dulu, berhenti. Ini orang 8 itu berhenti. Cuman kalau misalkan mau berteduh di mana? Ini semua nggak ada pohon yang kayak begini. Cuma ada pohon tumbang. Di situ ada ini apa namanya, akar-akarnya tuh gede banget jadi bisa begini. Jadi akhirnya di bawah pohon tumbang saya. Nah sudah gitu udah reda. Ini apa hujannya, akhirnya berangkat lagi. Udah berangkat karena ada kali itu lagi. Jadi kalau misalkan mau masuk sana, mau nyebrang, ini dulu orang sono dulu yang nyebrang. Jadi kalau udah keadaan nggak pasang lagi surut, itu saya masuk nyebrang. Nyebrang. Jadi kalau misalkan ini dia dulu yang duluan istilahnya, yang jebur duluan. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah udah ini kemari udah masuk, langsung jebur lagi saya waktu itu jeburnya juga 2 kali saya pada waktu itu. Udah nyampe di sana sore waktunya, saya tahlil dulu, tahlil kirim doa buat roh-roh yang di situ, karena ya istilahnya banyak banget ini kayak seperti makhluk gaib apa segala, apa jangankan ini, jadi tahu ini kayak seperti hewan juga ngerti, ada orang asing dianya dekat gitu, jadi dekat sama saya. Jadi ngerti bahwa ada orang yang dari Cirebon gitu. Jadi misalkan ada yang tahu juga. Cuman saya kebetulan kalau ini saya ke depan, dianya masuk ke bawah. Kan itu bedengnya kan panggung. Jadi naik dulu, terus di sini kan buat apa namanya? Ya pokoknya di kolongnya tuh gede gitu. Tinggi lah, agak tinggi dikit. Jadi itu harimau tuh masuk sono ke bawah itu. Jadi nggak boleh ngomong sembarangan ini. Udah ngomong apa juga itu. Jadi kalau masuk di situ nggak boleh ini. Nggak boleh pakai ini apa, ranting yang di apa namanya? Ranting yang dipetik tuh nggak boleh pakai tangan biasa aja. Nggak boleh pakai tangan, jadi harus pakai golok, pakai pisau gitu, nggak apa-apa. Terus kalau misalkan mau makan, contohnya mau makan itu nggak boleh istilahnya diambil ininya, nggak boleh ya, langsung diambil aja gitu, jadi pakai sendok gitu kan gitu. Jadi kalau misalkan mau kencing ini nggak boleh kencingnya berdiri, nggak boleh, harus kencingnya ini seperti ini aja, pokoknya nggak boleh berdiri aja lah. Nah pas di situ udah saya akhirnya cari-cari semua. Nah itu pulang lagi ke sana hari keduanya. Jadi semalam di situ, terus seharian nyari itu apa namanya, rongsok.
Akhirnya udah dapat, langsung dibawa pulang balik gitu. Nah akhirnya udah nyampe di rumah sana, di situ nginepnya namanya desanya itu Legon Pakis namanya. Pada waktu itu di pinggir cagar alam. Jadi pulang pergi di situ. Nah pas ini hari istilahnya 1, 2, 3, 4-nya ini pergi lagi masuk ke ini, masuk ke Karangranjang namanya. Pas di Karangranjang ini nyebrang di kalinya karena jauh, jadi akhirnya naik perahu, nyewa perahu 3 lah atau 2 itu pokoknya 2 lah. Cuman kalau saya kan udah tahu ini di sini kan udah ngerti, jadi yang satunya terbalik di tengah-tengah, jauh ke sana kemari, akhirnya terbalik. Nah udah ini ditolong di situ udah jadi ya langsung di ini dulu, pokoknya disat dulu gitu airnya. Air udah habis, langsung naik berangkat sana. Pas datang di sana itu ya ada cuman karena di situnya juga pada nyari rongsok tuh di situ tuh banyak gitu. Jadi akhirnya cuman dapatnya kurang lebih setengah ton lah, 5 kintal lebihan gitu. Dan ada tabung dapat tabung juga, dari kapal gitu, kayak seperti tabung angin atau LPG nggak tahu lah ya, dijual juga gitu, semua dijual, dibawa pulang. Jadi di situ itu ada kapal yang tadinya tenggelam maupun apa, ada yang masing-masing lah di situ tuh ada. Jadi kapal yang tergampar udah rusak. Jadi saya kira ada 1, 2, 3-nya. Nah udah pulang di situ lah baru saya, karena waktu itu juga kayak ngeri lah gitu. Jadi akhirnya datang di rumah, udah pulang di sana, ini langsung dibawa pakai Johnson. Terus saya biasa pakai jalan kaki. Jadi kalau misalkan ini dapatnya ditaruh di Johnson, nanti di Cisumur katanya diangkatnya kan di sana. Jadi akhirnya dibawa ke Cisumur. Saya nggak naik, yang naik itunya aja, bawaannya aja. Udah nyampe di sana, pas di ini juga induk itu di Bantennya, Sobangnya. Nah pas di situ, itu kan yang ini kan kurang. Tadinya 500 juta, itu harganya baru 35, berarti 350.000, berarti masih min 150 waktu itu. Pas pulang di rumah semua ini yang dari Bantennya, yang dari Cirebon termasuk saya, yang dari ini pada sakit semua itu, karena ya saking banyaknya rupanya sih ini orang-orang yang itu tuh, jadi mistisnya lebih banyak itu, akhirnya pada sakit. Ada yang panas dingin, ada yang dingin sekali gitu. Kalau saya juga kena panas dingin. Sampai waktu itu saya nggak bisa jalan juga pada waktu itu nggak bisa. Jadi ada bola-bola waktu malam itu, ada bola-bola
kepala manusia. Jadi saya lihat ini saya raba-raba itu kayak kepala manusia. Jadi saya sambitin aja, bledak gitu ke pintu. Nah, pada waktu itu saya kayak begini mah nggak enak apa segala. Pada waktu itu mah di situ mah nggak terlalu, itu semakin parah. Kakinya semakin nggak bisa berangkat. Jadi akhirnya dia takut mati. Ya saudara yang di sana juga. Jadi akhirnya diantar saya pulang. Pulangnya juga nggak bisa naik juga nggak bisa. Jadi dari sana jalan kaki nggak bisa. Akhirnya digendong saya nyampe ke mobilnya tuh. Jadi dari sana dinaikin mobil. Nah, pas dinaikin mobil udah naik, terus saya bisa pulang. Kalau ini mulut mah masih bisa ngomong apa segala mah bisa, cuman kalau jalannya itu nggak bisa jalan. Pas udah ini dibikin cepetnya aja, akhirnya turun di sana, turun di Kedawung. Saya bilang, oh ini gimana? Orang saya tahu nggak bisa jalan, jauh-jauh banget. Saya bilang begitu, turunnya jauh banget. Saya nanti ke sana naik apa gitu. Saya biar ngomongnya begitu. Cuman ya akhirnya sih memang naik beca sampai ke ini mobil. Akhirnya datang ke rumah sini. Itu nggak bisa jalan. Akhirnya ya di bawah atau di teng-teng ini sama ibu saya, adik-adik saya masuk. Nah itu masih belum ada reaksi ini. Akhirnya malamnya karena rupanya si dari sana kan terus menghantuli si ini orang-orang yang gaibnya tuh. Jadi orangnya saya udah di Cirebon, akhirnya dijemput dibawa ke sana. Perasaannya tuh dibawa supaya perang di sana di Banten. Jadi orangnya mah pada saya di sini gitu. Cuman jadi nggak bisa tidur. Ini nggak bisa tidur 3 hari. Akhirnya dibawa ke sana saya. Perasaannya tuh. Cuman kan kalau di sininya kan saya udah ini dulu cari-cari orang yang bisa, terutama ya saudara kita juga itu Mang Kholik nih, jadi sama itu. Terus ini saya juga bisa, jadi akhirnya saya baca-baca sendiri kan gitu. Dibawa ke sana, itu mau perang itu banyak banget musuhnya. Jadi seperti ranjau-ranjaunya kayak di sini tuh ini nih, seperti Telkom aja tuh kayak ini nih. Jadi banyak banget terus ke atas. Jadi ya kayak seperti ini aja lah, pas begitu tuh. Telkom kan ada yang kemari itu, ini lagi kan, terus tingkat yang kedua, ketiga, keempatnya kan gitu, sampai ke 5-nya umpamanya kan gitu. Jadi orang semua, ya orang halus. Nah pada waktu itu saya perangnya itu di pasar Sobangnya. Perasaannya tuh. Nah itu perang, karena saya ini lari kemana juga tahu, karena dianya dari atas, saya di bawah, jadi akhirnya tahu. Ini kalau lari ke sana ditembak dari sana, lari kemari tembak kemari. Oh, segat-segatan gitu. Cuman saya selamatnya nggak kelihatannya tuh, kena itu tuh, tak kena karung yang tebel tuh, karung goni tuh. Jadi kalau misalkan saya lari ini pakai karung goni, jadi selalu nih bawa karung goni. Akhirnya
saya selamat lagi gitu. Hari keduanya kayak begitu. Nah karena saya, ini aja katanya, dikasih rudal aja katanya, kata dianya. Nah akhirnya pakai rudal saya sebelah, saya rudal, dung, akhirnya jatuh, perak gitu, roboh, separuh robohnya. Tapi kelihatannya kalau yang udah roboh itu kan ribuan orang, akhirnya sudah roboh. Ini yang robohnya tuh pada lari. Jadi yang udah roboh lari, nggak tahu nggak kemana, hilang. Terus hari keduanya ya masih ada nih, kayak masih sepotong, masih separuh. Itu dibom lagi. Yang satunya dibom lagi sama orang yang membantu saya, dibom yang satunya. Jadi akhirnya saya bom sebelah sini, dia bomnya sebelah sini. Akhirnya roboh, gitu, hilang. Cuman ngomong, nanti jangan dulu pulang katanya. Nanti saya masih ada katanya yang jagoan katanya, itu yang dari katanya, dari Cibaliung. Pas di situ datang 5 orang. Cuman pikiran saya, jangankan ini mau ribuan orang, lagi ribuan aja saya nggak takut, ini apalagi 5 orang saya. Jadi tetap aja saya semakin tenang. Pas di situ, ini jager-jager itu, jager-jagernya orang gitu, namanya apa sih, orang halus, makhluk halus, jagernya. Akhirnya saya hadepin aja, saya terpaksa terus menghadapi dia. Nah akhirnya saya itu, dianya nyerang saya tetap aja. Tuh, itu waktu itu cuman ditolong sama kiai. Di sana ada, di pasar ada kiai, akhirnya nolong saya. Saya kuat itu perasaannya, nggak istilahnya nggak mempan, pokoknya kuat aja lah pada waktu itu saya. Jadi akhirnya saya menang pada waktu itu, dianya lari. Udah gitu saya pulang. Nah pulang di rumah, cuman kan masih kaki masih belum jalan, cuman udah pikirannya udah tenang di sini. Cuman banyak banget nih yang mau neror saya kan gitu pada waktu itu. Cuman ya saya pikirannya tenang aja lah. Saya punya Allah gitu. Hanya Allah yang tahu segala-galanya. Jadi kalau misalkan ini saya pada waktu itu membaca Hizbul Kailani, saya baca. Akhirnya semua ini yang neror saya, semua istilahnya nggak mampu itu, orang-orang halusnya. Makanya ya memang antara makhluk biasa dan makhluk gaib itu ya hampir sama. Dia juga ngerti bahwa ini umpamanya kan ngerti semua. Nah makanya saya tetap aja pakai akal pada waktu itu. Dia mau kemari umpamanya, saya menghindar kemari. Kalau mau misalkan ini mau kemari, saya menghindar kemari gitu. Nah, akhirnya ya saya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita waktu itu istilahnya mau kalah itu dimenangkan oleh Allah karena doa-doa. Karena saya berdoa terus membaca
Jadi membaca Hizib Kelani, saya membaca Hizbun Nasri, akhirnya kalah makhluk-makhluk yang gaib itu. Nah, itu saja kurang lebihnya itu mohon maaf. Ya memang langkah masih banyak lagi yang lain, baik istilahnya kisah nyata maupun yaitu cerita-cerita yang lain yang lucu juga ada. Jangan lupa ini subrek itu di bawah tombol yang merah. Cuman sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya bersolawat dulu, karena yang namanya solawat itu membawa barokah dan juga syafaat dari Rasulullah SAW. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.